Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan gue Putu Reza di Figuran. Dan setelah sebelumnya udah kita bikinin unboxing, sekarang langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya. Oke, jadi sedikit recap buat yang mungkin baru mampir ke channel ini dan nggak nonton unboxingnya. Ini adalah Lego Ultra Effort yang terdiri atas sekitar 3.900an piece. Cukup banyak ya, apalagi buat gue yang udah lama banget nggak bikin Lego. Pas ngerakit ini, challenge-nya tuh berasa banget. Jadi emang terasa banget kompleksnya. Untuk total durasi bikin ini semua dari awal sampai habis terus nempelin stiker, itu gue butuh waktu itu sekitar 9,5 jam ya. Jadi emang lumayan lama sebenarnya bikinnya. Dan bagian yang paling memakan waktu kalau dari gue itu adalah ini, Sir Alex Ferguson stand yang paling gede ini, dia detailnya paling kompleks dan segala macam. Tapi menurut gue sih wajar ya paling lama karena itu dia banyak banget yang dibikin di bagian ini. Untuk segmennya, Lego Ultra Effort ini kebagi atas 5 bagian pas kerakit. Pertama itu ada lapangannya, habis itu E-stand, terus lanjut ke Stratford End, kemudian Sir Alex Ferguson stand yang paling gede, dan terakhir ada Sir Bobby Charlton stand. Jadi untuk reviewnya kali ini gue bakal coba runut per bagian dan langsung aja yuk kita mulai. Pertama, lapangannya dulu. Ini bagian yang dibikinnya paling gampang menurut gue, cuma sekitar 15 menit udah beres. Simple, gak ada gimmick yang macem-macem. Dan by the way, ini adalah bagian yang penting banget karena nantinya dialah yang akan menyatukan 4 tribun buat jadi satu stadion. Lanjut untuk yang kedua, sekalian yang ketiga aja deh. Di sini ada E-stand sama Stratford End. Kedua tribun ini langsung gue barengin aja karena secara umum ukuran dan bentuknya tuh mirip-mirip, begitu pula sama detailnya di bagian dalam yang menurut gue bisa dibilang persis. Palingan dibedain sama stiker, tapi ya nggak banyak juga. Ngelihat ke bagian luarnya, nah di sini baru deh kelihatan bedanya. Stratford End kelihatan lebih polos, cuma kayak tembok dan pilar-pilar doang. Sedangkan di E-stand ini ada parts biru transparan untuk replikasi bagian kaca di bangunan aslinya. Lihat lebih dekat ke bagian detailnya, di bagian E-stand ini ada patungnya Sir Matt Busby pakai minifigure yang kecil banget. Di bagian atapnya juga nggak ketinggalan banyak tiang-tiang yang nyambung kayak pipa. Nggak cuma di stand sebenarnya sama Stratford End, tapi di semua tribun tuh ada. Ini bikinnya rada capek sih kalau menurut gue, soalnya repetitif dan banyak. Tapi pas jadi ya emang puas sih ngelihat hasilnya. Next kita lanjut ke tribun yang paling gede. Di sini ada Sir Alex Ferguson stand. Asli, bikin yang ini tuh berasa banget lamanya karena dalamnya yang sebenarnya nggak kelihatan itu cukup kompleks ternyata. Bagian ini selain yang paling lebar tapi juga paling tinggi dan paling banyak detailnya. Tiang-tiangnya, pintu masuk, bagian kaca sampai patung Sir Alex Ferguson yang lagi-lagi pakai minifigure itu ada semua di sini. Keren banget sih menurut gue ya sebenarnya. Meskipun ini tuh bisa jadi bagian yang jarang banget kelihatan, misalnya dipajang di tempat yang standar dan nggak memungkinkan kita untuk melihat secara 360. Misal kayak masuk lemari terus belakang tembok, udah deh ini nggak bakal kelihatan. Cuma kalau lihat dari depan ya langsung kelihatan juga ya kalau ini adalah yang paling gede baik dari segi ukuran tribun dan tingginya seperti yang tadi sempat diomongin di awal. Satu lagi atau tribun yang terakhir di sini ada Sir Bobby Charlton stand. Meskipun ini adalah bagian yang cukup lebar dan posisinya ada di seberangnya Sir Alex Ferguson stand yang gede tadi, proses bikinnya kalau menurut gue nih jauh lebih mudah dan cepet. Detail bagian luarnya bagus, tapi nggak terlalu kompleks karena ini lebih banyak kayak tembok-tembok doang. Tribunnya juga nggak tinggi, makanya menurut gue ini lebih cepet dan gampang bikinnya. Untuk detailnya, stand yang satu ini menurut gue menarik banget karena disinilah kita bisa melihat dan bikin bagian terowongan tempat pemain masuk ke lapangan, terus ada bench untuk pemain cadangan, serta ada bagian box kaca di bagian atas dalamnya. Detail bagian ini menurut gue top notch dan cakep banget. Selain itu, kalau kita ngeliat ke bagian luar, selain tembok-temboknya tadi, di sini juga ada ini nih, jamnya buat Tragedium Unique yang ada di Ultra Effort seperti ini. Jadi overall meskipun ini tribun yang nggak terlalu kompleks, tapi detailnya bagus banget. Sisanya di sini ada replika bus pemain yang kecil aja dan nggak macem-macem, serta nggak ketinggalan di sini ada patungnya United Trinity yang lagi-lagi pakai minifigure. By the way, ini dia hasil jadinya Lego Ultra Effort setelah 5 segmen jadiin satu, lapangan sama tribun-tribunnya ditempelin. Jadilah seperti ini yang surprisingly menurut gue ini ukurannya gede banget dan gue pun akhirnya tiba di momen gue bingung ini mau taruh di mana gitu. Tadi kan awalnya gue pikir ini bakal muat kali di lemari kaca gitu, guna-guna bisa gue relokasi gitu pindah ke tempat lain masukin lemari kaca, dan ternyata setelah gue coba nggak cukup ukurannya. Jadi gue mesti muter otak gimana nyimpennya supaya layak, satu layak, dua tidak terganggu kucing-kucing gitu ya, takut ntar dia masuk ke sini dan segala macam, kayak foto yang kayak gini kan agak serem gitu ngeliatnya, serta tentunya nggak debuan karena menurut gue nih kalau sampai debuan apalagi bagian dalamnya
itu bakal agak ribet untuk kita bersihinnya. Total panjangnya ini sekitar 47 cm, sedangkan lebarnya itu 42-an, dan tingginya untuk bagian yang paling tinggi di Sir Alex Ferguson stand itu 17 cm-an. Jadi kalau pengen nyimpen dengan baik, mungkin perlu disiapin dulu tempatnya dengan ukuran yang segitu supaya lebih enak nyimpennya. Secara umum kalau buat gue yang emang suka MU, ini bisa dibilang kayak barang koleksi wajib sih, karena emang keren banget. Jadi ya gue akan bilang recommended khususnya bagi fans MU, apalagi mereka yang mungkin punya waktu buat bikin, punya tempat untuk nyimpen, dan tentu saja punya uangnya. Karena ya nggak bisa dibohongin juga kalau ini adalah set yang cukup mahal dengan harga sekitar 3,6 juta untuk replika Old Trafford begini. Dan menurut gue sebenarnya keren-keren aja gitu dengan harga segitu. Terus kalau ditanya apakah ada kekurangannya, menurut gue ada satu sih, yaitu bagian persambungan antara lapangan sama tribun-tribunnya yang ternyata nggak sekencang itu. Jadi misalnya kayak gini nih jadi satu, terus gue geser dikit aja, itu dia langsung copot gitu. Jadi sebenarnya menurut gue agak cukup disayangkan, kok gampang banget gitu copotnya. Cuma di saat yang bersamaan gue juga sebenarnya mikir kalau oh ya mungkin dibikin copotnya gampang gini supaya satu gampang dipindah-pindah, dan yang kedua karena ini emang bukan benda yang abis kita bikin dipegang-pegang gitu, abis bikin ya udah ditaruh aja dipajang, jadi mestinya ya gampang copot begini ya nggak masalah juga. Terus satu tips juga buat yang bikin ini, karena dia kan emang sambungannya nggak terlalu kuat, misalnya abis bikin di meja atau segala macam dan pingin dipindahin, saran gue di bagian bawahnya itu dikasih nampan itu, jadi bisa diangkat barengan semuanya tanpa kepisah-pisah. Jadi jangan abis jadi penuh gini lu angkat semua gitu, wah jangan, karena pasti copot nggak kuat gitu, takutnya daripada jatuh berantakan segala macam, terus kita mesti ngerakit ulang dan pasti itu repot banget. Mendingan ya disedia nampan, atau kalau nggak ada ya dipisah-pisah aja angkatnya kayak gini tuh, jadi lebih aman sih menurut gue gitu. Habis itu satu lagi deh buat yang mungkin mau nanya gimana soal stikernya. Stikernya harus gue akui ini cukup banyak, tapi kepake semua. Jadi stikernya emang buat detail-detail kayak logo Manchester, terus ada stand-standan, nama standnya itu juga pakai stiker, scoreboard, billboard, terus apalagi Stratford and Manchester segala macem. Itu stiker semua dan nempelnya menurut gue cukup gampang, meskipun kalau dari sudut pandang seorang yang biasa ngerakit Gundam, kalau Gundam kan biasa ada stiker dan ada tempatnya tuh udah sesuai gitu ukuran, sedangkan kalau ini buat bagian billboard segala macam itu kadang-kadang billboardnya lebih gede daripada stiker, jadi kita mesti agak apa ya sedikit lebih teliti supaya naruhnya itu jadi ya presisi dan pas dan enak dilihat. Cuman ya itu hal yang minor aja sih menurut gue, dan tidak mengurangi experience dan kesenangan serta kepuasan setelah barangnya jadi. Dan menurut gue ini adalah satu koleksi yang menurut gue worth it, dan gue happy banget sih akhirnya gue bisa membeli barang ini setelah lama ada di wishlist. Jadi kalau ditanya recommended atau enggak, kalau lu suka MU menurut gue ini recommended untuk dibeli, dan buat detailnya segala macam link pembelian seperti biasa gue taruh pada link yang ada di kolom deskripsi. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya reviewnya buat Lego Old Trafford. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan habis ini kayaknya gue masih ada beberapa Lego lagi karena gue kebetulan lagi suka bikin Lego sih, lagi bosan sama Gundam. Jadi habis ini gue bakal review Lego lagi, mungkin ada 2 atau 3 lah ke depannya. Jadi supaya nggak ketinggalan, dan kalau emang lo suka di subscribe dan di like, kalau bisa di share juga. Udah Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.